له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون. Kajian pada malam ini saya lanjutkan dalam kitab Akhtaul Musallin pada bab akhta'un tata'allaqu bi salatil jum'ah, kekeliruan-kekeliruan yang berhubungan dengan salat Jum'ah. Kekeliruan-kekeliruan yang berhubungan dengan salat Jum'ah ada beberapa hal. Yang pertama, at-takhalluf 'anil Jum'ah, meninggalkan salat Jum'ah. Ada di antara beberapa orang yang menganggap sepele perihal Jumat ini. Wala yusallunaha fil jamaah. Bahkan mereka tidak mau menghadirinya dan tidak mau melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Wa hadza li jahlihim bi thawabiha wa ithmun man tarakaha. Wa qad hadharana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tarkil Jum'ah. Dan ini tiada lain karena kejahilan mereka, karena ketidakfahaman mereka tentang pahala salat Jum'ah dan dosa atas orang yang meninggalkan salatul Jum'ah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang kaitannya dengan salat Jum'ah. Bahkan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan salatul Jum'ah. Ma yaqa'u ala tarikiha minal ithim wal-dhanab. Orang-orang yang meninggalkannya tiada lain dia akan memperoleh perbuatan kemaksiatan dan dosa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala a'wadi minbari, ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan di atas mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Sungguh tidak henti-hentinya satu kaum yang berani meninggalkan solat Jumat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man taraka thalatha juma' tahawunan taba'a Allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat
dengan lalai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Ayuhal hadirun, dari sini jelas sekali bagi kita tentang wajibnya melaksanakan salat Jumat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalam hal jual beli saja sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditinggalkan. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Dzarul bai', tinggalkan bentuk perniagaan apapun. Hadirin rahimakumullah. Inilah dan beberapa ayat-ayat yang lain masih banyak yang berkaitan tentang itu. Ayuhal hadirun, itu kekeliruan yang pertama yang berkaitan dan berhubungan dengan salat Jumat. Kekeliruan yang kedua yang berhubungan dengan salat Jumat, takhalluful arus anil jumu'ah wal jamaah. Takhalluful arus anil jumu'ah wal jamaah. Ada di antara orang-orang yang mau menjadi pengantin, di antara mereka ada yang berani meninggalkan salat Jumat, bahkan meninggalkan beberapa kali salat jamaah. Hadza khata'un sya'i' inda kathir min awamin nas. Ini adalah kekeliruan yang sering kali dijumpai di sekian banyak manusia. Bahkan mereka berdalil dengan satu dalil akan tetapi salah dalam mempraktikkan dalil itu. Ada satu hadis yang menjelaskan lil bikri sab'un walithayyibi thalathun. Bagi bikir, bagi wanita gadis itu adalah 7 hari, sementara bagi janda adalah 3 hari. Hadirin rahimakumullah, wala dalil ala dhalika fi sarih lafzul hadith wa yufassiruhu Anas radhiyallahu an min as-sunnah idza tazawwaja ar-rajul al-bikr aqama indaha sab'an. Sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik menafsirkan hadis ini, termasuk sunnah Rasulullah SAW apabila seseorang laki-laki menikahi dengan seorang gadis, dia boleh menetap di rumahnya, di rumah gadis itu sampai 7 hari. Wa qasama, kemudian ketika itu boleh dia bergilir lagi. Tidak mustahil ada seorang yang sudah berumah tangga kemudian dia nikah lagi dengan seorang gadis, maka diberikan kesempatan sab'atu ayyam, 7 hari. Maka setelah itu dia kembali kepada istri yang pertama. Wa idza tazawwaja as-sayyib aqama indaha 3 thumma qasam. Kata Anas bin Malik, apabila seorang laki-laki tadi menikah lagi dengan seorang janda, maka dia boleh menetap di rumahnya sampai 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke istrinya. Ini maknanya hadis ini jelas sekali oleh Anas bin Malik. Artinya hadirin rahimakumullah, makna menetap di situ bukan berarti meninggalkan solat jamaah, apalagi solatul Jumat. Kekeliruan yang terjadi ada di antara mereka yang salah dalam mempraktikkan hadis itu, sampai akhirnya mereka menetap di rumahnya, tidak mau solat jamaah, tidak mau solat Jumat. Ini kekeliruan yang nyata sekali. Ayuhal hadirun, ini yang kedua yang terjadi, kekeliruan dalam solat jamaah ataupun solatul Jumat. Kekeliruan yang ketiga di dalam kaitannya dengan salatul Jumat, tarkul iktisal wa tazayyun wa tayyib wa siwak, meninggalkan mandi, berhias, memakai minyak wangi, bersikat gigi. Hadirin rahimakumullah, di dalam kaitannya melaksanakan salatul Jumat, berapa banyak hadis-hadis sahih menjelaskan bahawa mandi itu adalah satu kemestian. Ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat adalah satu kemestian, satu kewajiban bagi orang yang sudah balik. Dari sini menunjukkan bahawa ketika seseorang berangkat untuk salatul Jumat, maka baginya diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ini adab-adab di dalamnya. Hadirin, ketika tidak melakukan seperti itu, bahkan meninggalkannya, maka ini termasuk kekeliruan.
kekeliruan yang terjadi ketika melaksanakan sholatul Jumat. Kemudian di antara mereka bahkan ada yang tidak memakai pakaian yang pantas ketika berangkat sholat Jumat. Sholat Jumat pakai pakaian sekadarnya saja. Ingat, yaumul Jum'ah yaumu 'idin lil muslimin. Hari Jumat itu adalah hari Id bagi kaum muslimin. Hari perayaan bagi kaum muslimin. Kita faham bagaimana ketika berhari raya. Tentunya mandi terlebih dahulu, tentunya memakai pakaian yang paling indahnya, pakaian terbaiknya, berhias, berdandan, itulah. Coba ketika seseorang melaksanakan sholat Id, pakai kaos lembok, datang ke tanah lapang, atau pakai pakaian sekedarnya saja, kan berdandan dulu untuk melaksanakan hari raya ini. Hadirin rahimakumullah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab pernah kedatangan laki-laki beragama Yahudi. Laki-laki ini berkata pada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Dia mengakui Khalifah Umar bin Khattab sebagai amirnya, sebagai presidennya, sebagai pemimpinnya. "Ayatun fi kitabikum." Ada satu ayat dalam kitab Anda. Ada satu ayat dalam kitab Anda. "Lau nazalat alaina ma'syaral yahud." Kalaulah ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, "Lattakhadna 'idan." Sungguh ayat itu akan kami jadikan sebagai perayaan. Itu ucapan laki-laki Yahudi di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayyuhal hadirun. Khalifah Umar bin Khattab faham semua 30 juz. Tapi maksudnya ini bagaimana? Sampai Khalifah Umar bin Khattab bertanya pada laki-laki Yahudi itu, Ayyu ayah? Ayat yang mana yang kau maksudkan? Ini laki-laki Yahudi itu membacakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Khalifah Umar bin Khattab, kalaulah ayat itu yang kau maksudkan, sungguh aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Qad arafna bidzalik. Ayat itu turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, dan ayat itu turun tepat di hari Jumat. Dari sini jelas sekali bagi kita bahawa yaumul Jum'ah yaumu 'idin lil muslimin. Hari Id bagi kaum muslimin, hari perayaan bagi kaum muslimin. Nah, ketika berhari raya, ya tentunya memakai pakaian yang paling indahnya, paling terbaiknya. Yaumul Jum'ah hadirin. Datang pada hari Jumat pakai kaosnya habis dipakai buat olahraga tadi paginya. Bagaimana ini? Baunya ke sana kemari. Puluhan bahkan ratusan orang ada dalam masjid. Ketika ada bau tidak sedap, malaikat akan terganggu. Innal malaikata ta'adda kama tata'adda banu Adam. Malaikat akan terganggu sebagaimana anak cucu Adam merasa terganggu dengan bau tidak sedap, kan? Makanya kasih parfum, kasih minyak wangi. Ketika mau berangkat sholat Jumat, kasih minyak wangi supaya sedap baunya. Ya tentunya minyak wangi yang baunya yang mantap ya, jangan asal-asalan saja. Jadi jangan sayang harta untuk beribadah kepada Allah. Toko-toko minyak wangi banyak di situ-situ, silakan mau kemana aja. Artinya supaya mantap sholat itu ya. Ini sholat baunya, naudzubillah. Ini adab-adab di hari Jumat, usahakan diperhatikan. Mandi terlebih dahulu, karena mandi dihukumi para ulama adalah satu kemestian dan satu kewajiban. Kemudian berdandan, berangkat. Kemudian berpakaian yang terbaiknya, karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Begitupun juga dalam beberapa riwayat menyatakan bahwa mandi ini adalah satu kewajiban. Kemudian yang berkaitan tentang kekeliruan selanjutnya, tarkut tabkir li salatil jum'ah. Tarkut tabkir li salatil jum'ah. Tidak bersegera melaksanakan salat Jumat. Tidak melaksanakan salat Jumat terkecuali ketika sudah orang pada berkumpul semua, dia baru berangkat. Tabkir maknanya dia melaksanakannya dan mendatanginya ketika semua orang belum pada datang, dia baru datang. Masya Allah. Ini tabkir.
Artinya dia bersegera mendatanginya, dan ini pahala besar bagi orang yang datang lebih awal di hari Jumat. Jadi coba, Sayyidul Ayyam, hari yang paling menjadi penghulu hari itu, Yaumu Id, usahakan datangnya lebih awal. Jangan datang hari Jumat ngepas. Ngerti ngepas? Khotibnya sudah lagi Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Dongol, astagfirullahaladzim. Rumahnya depan masjid. Dulu ada, tapi di sana, di sini enggak ada. Di sini ada. Hadirin, naudzubillah. Ini fadilah keutamaan di hari Jumat sedemikian besarnya. Jangan disia-siakan keutamaan ini. Laqad ta'udu an-nas al-yawm min ala ta'khir al-qudum ila al-masjid yawm al-jum'ah. Bal inna minhum man yasilu ba'da tulu'il imam al-mimbar. Wa minhum man ya'ti al-mu'adhdhin yuqimu lis-salah wal iyad billah. Sungguh ada beberapa orang yang menunda-nunda datang pada hari Jumat, mengakhir-akhirkan datang pada hari Jumat. Di antara mereka ada yang datang ketika khatib naik ke atas mimbar. Bahkan di antara mereka ada yang datang ketika muadzin ngumandangkan iqamah. Muadzin ngundangkan iqamah baru datang. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah. Karena tidak paham tentang pahala-pahala di hari Jumat. Wat-tabkir li salatil Jum'ah kanat 'adatus salaf as-salih wal a'immatil huda. Bersegera melaksanakan salat Jumat, mendatangi masjid di hari Jumat, ini kebiasaan para salafus salih. Para imam-imam yang diberikan petunjuk, subhanallah. Bergegas mereka di hari Jumat cari fadilah. Satu minggu sekali, hadirin, masya Allah. Ini ngurusi dagangan, beli peragat. Keuntungannya berapa? Hadirin, gampang habis sholat Jumat buka toko lagi. Ini jangan sampai datang di hari Jumat sampai, apalagi dia sebagai petugas di hari Jumat. Coba yang pusing koordinator Jumat bukan? Otomatis koordinator Jumat pusing. Pusingnya kenapa? Khotibnya dulu teka. Bak beli puyang dase ya. Mending koordinator khutbah Jumatnya dia pinter khutbah. Terus gampang kalau kita bisa khutbah, bagian kita kagak. Nah, iya kan? Lah ini nggak bisa khutbah, pusing dia. Sampai semua orang sudah pada kumpul, semua mata orang di belakang semua. Endi si wong, ya kok dingin ya. La ilaha illallah. Hadirin, jam 12 HP-nya keriting lagi jalan. Astagfirullah. Jam 12. Hadirin, gimana coba? Sebagai khotib adalah teladan, contoh coba. Datang lebih awal di situ, dia bisa tahiyatul masjid, dia bisa qiraatul Quran, dia bisa salawat Nabi, banyak amalan kan? Lah ini datang langsung naik mimbar. Mana tahiyatul masjidnya? Penghormatan ke masjid. Kadang-kadang helmnya ke bawah ke masjid. Di atas mimbar sampai bawa helm. Astagfirullah. Ya orang tergesa-gesa gimana ya? Wah, sekumpul semua orang naik mimbar semua. Apa sih? Helm. Astagfirullah. Ada dosa. La ilaha illallah. Ya kan nggak tenang, bagaimana mau tenang begitu? HP belum dimatikan. Innalhamdulillah tati beli mandek. Astagfirullah. Gimana hadirin? Coba begitu, ini alhamdulillah sudah mutmainnah, artinya tenang. Masya Allah kan? Sudah amalan-amalan soleh dikerjain semua. Tahiyatul masjid, sholat intidhar, baca surat Al-Kahfi, sholawat Nabi, semua diborong semua amalan. Datang 10:30. Apa? Masih repot? Ngurus siapa? Anaknya pira? La ilaha illallah. 10:30 masih repot Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kasihan koordinator khutbah hadirin. Sering ngeluh ke saya, Ustaz keder. Nyusul mene ana ning umah ana ning ya keder. Gimana hadirin? Jadi tolonglah waktu ini benar-benar untuk dijaga, khususnya di hari Jumat. Kalau pengajian bubar nggak ada masalah, betul kan? Maghrib ustadznya nggak datang bubar, tapi sholat Jumat bubar. Khotibnya ditekan, jadi pribadi supaya bubar bejilah. Ya kan keder kalau di Jumat, tapi kalau pengajian nggak ada masalah kan?
Aduh, ustadznya nggak datang, udah bubar aja, udah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat gimana? Pernah dulu sampai nggak ada khutibnya, ya asal besok sampai sih bisa mutar ceramah puyeng ya denger. Ya kayak teruang dadakan. Nah, ini kan akhirnya yang nggak teratur, nggak tahu kemana arahnya. Sudah baca Qur'annya waktu ngimami beralatan semua, ya orang tergesa-gesa gimana? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, datang lebih awal pahala besar. Disebutkan dalam hadis, idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikah ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal awwal. Subhanallah. Malaikat-malaikat berada di pintu-pintu masjid setiap hari Jumat, mencatat siapa yang datang pertama, fulan, ditulis semua. Hadis sahih itu. Malaikat senantiasa menulis siapa orang yang datang. Ya, datang pertama bagaikan korban seekor onta, korban yang kedua sapi, terus sampai, masya Allah. Antum korban seekor onta bisa 30 juta lebih. Sanggup seminggu sekali korban seekor onta? Seekor sapi sanggup 25 juta lebih. Datang lebih awal, masya Allah kan. Bisa jatuh atau korban kambing, sanggup seminggu sepisan. Idul Adha bembo, ya kan? 1 tahun aja kadang-kadang tarik ulur akan beli dadine. Karena korban wis niat, kini wis ndelengi korbannya disita, beli cocok kabeh wedhuse orang niat korban, ya. Iya, duitnya mau sana kini, eman-eman. Iya, sering mengkononku. Akhirnya sing dagang wedhus, wow, macam-macam kan? Ya iya, 1 tahun sekali aja begitu, apalagi seminggu sekali. Masuk datang lebih awal. Subhanallah, nggak repot nggak apa kan, duduk di masjid, duduk berbanyak ibadah sudah, masya Allah, pahala-pahala besar. Boleh tegur ikhwan antum yang kira-kira datang telat, nggak apa-apa, berapa apa ustad gak jawab ustadnya berapa ditegur, coba tertakai lebih awal gak konon gak, kita deg-degan baik koordinator khotib konon aja dugaan ustad begitu tegur. Iya. Sampai kadang-kadang koordinator sudah ngasih lebih 5 menit, kok pak dikasih 5 menit lagi, turun 10 menit, ya puyeng kabeh akhirnya kan. Akhirnya begitu di khutbah sama orang lain, ngel kita teka khutbah wong sejam. Gimana coba hadirin? Ya kan? Ya sudah keder. Coba datang lebih awal depan, masya Allah mantap. Jadikan teladan. Nah ini tabkir hadirin rahimakumullah. Sampai Rasulullah memberikan jaminan, pertama korban onta, kedua korban sapi, ketiga korban kambing, keempat korban ayam, kelima korban sebutir telur, masya Allah. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, malaikat menutup bukunya, sudah tidak ditulis lagi wis. Di pintu-pintu masjid malaikat tutup bukunya, sudah nggak ditulis. Yastami'una dzikr, para malaikat mendengarkan khutbah. Dapat apa coba? Masya Allah. Datang lebih awal, tahiyatul masjid dikerjakan, sholat intidhar, masya Allah, sholat mutlak ya. 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat, silakan. Sholat yang tenang, yang tumakninah. Udah begitu, boleh baca ya suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi, adha'a lahu nur ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, Allah berikan nur sampai Jumat berikutnya. Masya Allah. Allah berikan nur, berikan cahaya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya, hidup nikmat, hadirin tenang, yang terang uripe ya. Iya, diberi cahaya sama Allah. Kehidupannya sederhana, tenang, masya Allah, karena bercahaya kan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan cahaya, ya bludrak puyeng ya. Dunia pirang-pirang ngeblenger baik, masya Allah. Apa mani beli duit dunia ya, sing duit dunia apa blenger, apa mani beli duit dunia. Hadirin rahimahullah. Jadi masya Allah, ini baca surat Al-Kahfi, perbanyak sholawat pada Rasulullah sallallahu, masya Allah. Aktsirus salah yaumul jum'ah, aktsirus salah yaumul jum'ah. Perbanyak oleh kalian salawat kepada aku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudah. Salawat-salawat kalian akan sampai padaku, masya Allah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah nanti engkau akan menjadi tulang belulang, kau sudah meninggal dunia? Naam. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan bumi ini memakan daging para nabi. Masya Allah.
Makanya nabi-nabi itu udah tubuhnya utuh ya. Dulu kan pernah terjadi pencurian jasad Rasulullah kan. Sering baca bagaimana kubur Nabi kan. Sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan seperti itu ya, supaya mereka berbagai cara untuk mengambil jasad Rasulullah. Sudah tidak bisa, tidak kena, akhirnya mereka pakai terowongan, dibawa terowongan. Masya Allah ya, dikeruk sampai akhirnya ketahuan juga. Ini niat jahat Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat lagi makarnya. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Hanya ketika ketahuan sekarang dicor semua sudah sulit mengambilnya dari mana? Nah, sudah dicor semua akhirnya. Nah, itu ada satu cerita seperti itu. Jadi jasad Rasul SAW seperti itu. Oleh karena itu di hari Jumat, dan banyak kesempatan ini di hari Jumat. Banyak amalan-amalan saleh di hari Jumat. Jangan sia-siakan di hari Jumat ini. Kemudian termasuk yang berkaitan dengan hari Jumat dan kekeliruan yang terjadi sekarang ini, qiraatul Quran wa tasbih qabla al-khutbah fil mukabbirat. Membaca Quran, membaca tasbih, zikir dengan memakai alat-alat pengeras suara yang mengganggu mereka. Hadirin, ingat, di dalam masjid itu banyak sekali orang lagi beribadah. Jangan ganggu orang yang sedang beribadah. Jangankan pakai pengeras suara sekencang itu. Antum lagi sholat di sebelah antum lagi baca Quran, nggak akan bisa mantap sholatnya. Padahal baca Qurannya dengan suara lirih kan, nggak suara kencang, apalagi pakai pengeras suara sampai kedengar berapa. Gimana bisa sholat akan tenang? Ini kadang-kadang suka salah. Baca Quran itu pahala besar, sholawat Nabi pahala besar. Caranya ini jangan sampai ganggu yang lain. Ketika Rasulullah SAW berada dalam masjid, beberapa sahabat lagi pada baca Quran dengan suara jahar, suara keras. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan kalian mengeraskan bacaan Quran atas sebagian di antara kalian. Masya Allah, ini nggak boleh. Ganggu, yang jadi masalah ini ganggu orang lain dari bacaan Quran. Apalagi bacaan-bacaan selain bacaan Quran aja dilarang, mengganggu itu. Hadirin rahimakumullah. Di sana ada orang tahiyatul masjid, di sana ada orang sholat mutlak, di sana ada lagi pada doa. Nggak mustahil kan, terganggu. Antum sebelah antum lagi sholat bareng, ya. Antumnya bacanya Qul ya ayyuhal kafirun, sebelahnya baca Qul huwallahu ahad. Tapi bacanya agak kencang deh. Qul ya ayyuhal kafirun Melayu ini Qul huwallahu ahad. Ya Allah, nggak mustahil kan? Iya, Qul ya ayyuhal kafirun Melayu ini Qul huwallahu ahad. Nah itu karena seperti itu. Nah ini apalagi ayat-ayat Quran kadang-kadang sama. Antumnya nanti bacanya watini, sebelahnya wal asri, watini Melayu wal asri. Iya. Makanya jangan sampai melirihkan suara sampai kedengaran orang. Cukup kedengaran telinga kita sendiri saja. Jangan sampai ganggu. Jadi niat ibadah akhirnya tadinya mau dapat pahala, karena ganggu boro-boro dapat pahala kan. Gimana ketika mengganggu? Kalau mengganggu boro-boro dapat pahala, jangan harapkan dapat pahala. Ini kan syiar bagaimana? Syiar ada tempat-tempatnya kan. Tapi kalau sampai ganggu orang lain lagi ibadah, orang lain lagi bermunajat pada Allah, bisa-bisa dosa jadinya. Bukankah ada seorang wanita diceritakan dalam hadis? Katsirus salah, katsirus shaum, katsirus sadaqah. Wanita ini banyak sekali melaksanakan salat, banyak sekali berpuasa, banyak sekali dia melaksanakan amalan-amalan saleh, sedekahnya top. Akan tetapi pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, wanita ini sering mengganggu tetangganya dengan lisannya ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, hiya finnar, wanita itu berada di api neraka. Masya Allah, hati-hati, hadis itu sahih itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada seorang wanita yang sholatnya tidak terlalu banyak, puasanya tidak terlalu banyak. Begitupun juga dengan sedekah-sedekahnya. Tapi dia menjaga lisannya. Rasulullah menjelaskan, hiya fil jannah, wanita itu berada di surga. Masya Allah. Jadi hati-hati, jaga di sana. Jadi jangan mengatasnamakan syiar, akhirnya ganggu orang.
Apalagi di waktu malam. Di waktu malam antum samakan pribadi antum semua apa gimana? Di waktu malam kan ada orang istirahat, ada orang lagi munajat, ada orang lagi tahajud. Ada apa pengeras suara kemana-mana dengernya. Ya ini syiar biar orang pada bangun. Beli dibanguni sirah gak kotangi dewek. Buat apa punya alat kayak gini? Kasih alarm kan? Yung alat mengkinin bisa muni alarm aku masih gede-gede kayak konon ya. Ya bakal kurang gede gawe mana sih gede pisan gak kana. HP nih ya. Masa beli bisa tangi? Astagfirullah. Enggak usah pakai itu juga bangun kan pasti. Hadirin rahimakumullah. Masalahnya bukan apa-apa di tengah malam orang lagi tahajudnya berantakan bacaannya. Beli ketemu ayatnya. Sok takon ada sing wis tua-tua. Ya, bisa zaman di sini tua-tua takonana. Banyak keluhan orang tua tuh, Ustaz pribe ya. Ya wis wajar Pak wis tua pengen nom maning sampai aneh, ya angel nom maning mah ya. Iya. Ya keder kalau keganggu bacaan akhirnya berantakan semua. Bacaan yang dibaca nggak tahu arahnya kemana. Tidak mustahil jumlah rokaat keder. Kita hajud sepira rokaat, wah wis. Naudzubillah, ini kalau sampai ganggu hati-hati. Bisa-bisa tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian yang berkaitan kekeliruan yang terjadi di hari Jumat khususnya, ada sebagian di antara mereka yang melaksanakan salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah ini sebagaimana pernyataan Syekhul Islam. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakun yusalli qabla al-jum'ah ba'da al-adhan syai'a. Wala nuqila hadha anhu ahadun. Wala nuqila anhu ahadun annahu shalla fi baitihi qabla al-khuruj yawm al-jum'ah. Hadirin, Syekhul Islam sih menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat sebelum Jumat. Artinya mereka yang namakan qobliyah Jumat ini tidak ada. Ketika mereka di antaranya memandangkan adzan, setelah itu mereka laksanakan sholat qobliyah Jumat. Keyakinan seperti ini tidak bisa. Ada sebagian lagi yang menyatakan dikiaskan dengan duhur. Imam Syafi'i menyatakan la qiyas fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan aku lebih menyukai Jumat itu sebagaimana Jumatnya Rasulullah SAW. Itu pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi pernyataan Syekhul Islam ini yang menyatakan tidak pernah dilakukan Rasulullah yang namanya sholat qobliyah Jumat. Hadirin rahimakumullah. Yang sunnah justru sholat intidhar atau sholat mutlak ini banyak sekali ditinggalkan orang. Coba antum lihat, begitu datang ke masjid kadang-kadang langsung duduk aja. Hatta tahiyatul masjid tidak. Tapi begitu sholat qobliyah langsung ramai qobliyah Jumat. Masya Allah kan. Yang justru sunnah Rasulullah SAW perintahkan tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan Rasulullah malah dikerjakan. Nah inilah. Oleh karena itu inilah sunnah Nabi. Lakukan tahiyatul masjid juga lakukan sholat intidhar. Nunggu khotib naik mimbar. Silakan berapapun rakaatnya. 2 rakaat masih ada kesempatan, kemampuan tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah sampai seseorang merasa cukup bagi dirinya. Nah ini namanya yang sunnah yang sahih yang berkaitan di hari Jumat. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Itulah yang berkaitan kekeliruan yang terjadi di hari Jumat. Masih panjang ini, tapi yang terakhir di sini tarku tahiyatul masjid, meninggalkan tahiyatul masjid salah satunya. Walaupun khotib sedang berada di atas mimbar, tetap kewajiban melaksanakan tahiyatul masjid itu harus dikerjakan. Para ulama menghukumi tahiyatul masjid ini hampir mayoritas di antara mereka menghukuminya wajib. Walaupun ada pendapat yang menyatakan sunnah muakkadah, tapi yang paling rajih itu wajib. Alasan wajib itu Rasulullah menjelaskan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila Anda masuk masjid, jangan duduk, maka hendaknya sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan perintah wajib. Yang lebih tegas lagi ketika Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, dia langsung duduk di tengah-tengah masjid. Akhirnya Rasulullah menghentikan khutbah Jum'ah. Rasulullah bertanya, "As-sallaita ya fulan?" Apakah Anda sudah melaksanakan sholat 2 rakaat? Laki-laki itu menjawab, "La, belum ya Rasulullah." "Kum fasalli rakaatin." Bangun, sholat lagi 2 rakaat. Kalaulah tahiyatul masjid sekedar sunnah saja, kenapa sampai Rasulullah menghentikan khutbah Jum'ah? Bisa dipaham?
Jadi jangan berani meninggalkan tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Tentunya ketika khutbah lagi dikumandangkan, maka tahiyatul masjid dijelaskan wal yatajawwaz, hendaknya diperingan tahiyatul masjidnya, jangan terlalu lama. Beda ketika tahiyatul masjid dalam keumuman, tapi ketika khutbah sedang berkumandang, tahiyatul masjidnya jangan terlalu lama-lama. Ya baca suratnya inna sama wal asri cukup ya. Baca khutbah Jumat, kemudian tahiyatul masjidnya baca amma yatasaalun, pragat kunena ya. Iya, pragat khutbah, pragat kabeh wis. Jadi ini tidak boleh terlalu lama ketika khutbah sedang dikumandangkan. Demikian hadirin rahimahullah. Kemudian bagaimana tentang takhattar riqab, melangkahi pundak-pundak orang? Insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena Rasulullah SAW pernah juga melangkahi pundak-pundak sahabatnya. Sementara ada larangan di hari Jumat melangkahi pundak-pundak orang ketika ada shaf yang kosong. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika Rasulullah SAW sholat asar di Madinah. Sahabat Uqbah bin Harith menceritakan, aku sholat di belakang Rasulullah. Ketika di Madinah, maka selepas sholat Rasulullah tidak berzikir lagi. Rasulullah SAW langsung bangkit, salam-salam langsung bangkit, keluar menuju kamar istrinya. Maka Rasulullah SAW melangkahi pundak-pundak sahabatnya. Hadirin rahimahullah. Begitu Rasulullah SAW keluar dan melangkahi pundak-pundak sahabat dan masuk kamar istrinya, semua sahabat bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa Rasulullah melakukan seperti ini? Ada apa dengan Rasulullah SAW? Biasanya Rasulullah SAW berzikir habis sholat, tapi ini kondisi seperti ini. Mereka pada bertanya-tanya, akhirnya beberapa saat kemudian Rasulullah SAW datang lagi pada mereka. Begitu Rasulullah datang pada mereka, Rasulullah melihat muka-muka mereka pada bertanya-tanya, kalian faham apa yang aku lakukan? Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau bersegera sekali ketika itu? Kalian perlu tahu, dzakartu syai'an min tibrin indina. Aku mengingat ketika di tengah-tengah sholatku ada potongan emas. Potongan emas berada di kamar istriku. Fakarihtu ayyah bisani. Maka aku tidak mau potongan emas itu menginap di rumahku. Maka segera aku bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam satu riwayat, potongan emas itu adalah barang sedekah yang aku harus berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Subhanallah. Sampai seperti ini Rasulullah SAW. Nah, bagaimana tentang melangkahi pundak-pundak orang di hari Jumat? Karena ada larangan Rasulullah seperti itu. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya saya lanjutkan tentang kekeliruan-kekeliruan di hari Jumat. Sebelum saya akhiri, dipersilakan ada pertanyaan khususnya tentang tema pada malam ini. Kalau tidak ada di luar tema, dipersilakan. Ya.